Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan membaca kitab hadis-hadis kursi Ar-Rawdah Al-Bahiyah, hadis yang ke-13 diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, begitu juga Imam Tirmizi dalam kitab mereka. Adapun sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi kita Muhammad SAW adalah sahabat mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah langsung dia dengar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Idza hamma 'abdi bihasanatin wa lam ya'malha katabtuha lahu hasanatan." فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها. Apabila hambaku berkeinginan, berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, walam ya'malha, tapi dia terhalang untuk melakukannya, tak sempat dia lakukan, hanya sampai setakat niat saja, belum lagi terrealisasi dalam bentuk wujud nyata perbuatan, hanya sampai niat baru, katabtuha lahu hasanatan, aku, kata Allah, sudah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan. Fa'in amilaha, niat-niat tadi dia lanjutkan untuk melakukannya, lalu dia niat. Tadi malam Bapak Ibu pasang niat untuk datang ke Masjid Nurul Iman mendengarkan pengajian, itu sudah diberi Allah satu kebaikan, dicatat satu kebaikan. Lalu pagi ini Bapak datang, fa'amilaha, lalu dia lakukan niatnya tadi, katabtuha 10 hasanat, aku catat bagi dia 10 kebaikan, ila 700 di'fin, sampai 700 kali. Dalam bahasa Arab kata hamma, hamma itu maknanya iradatus syai'i wa niyatihi wal azmi alaih, keinginan untuk melakukan sesuatu dan berazam kuat untuk mewujudkannya dalam pekaronan baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan, dari panjang umur Yusua, rencana anak berkurban. Itu namanya ham dalam hati, keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba dia terhalang untuk melakukannya. Amaridin, apakah karena sakit, au hasabin, terhalang dek karena tertawan dihalangi orang, atau terhalang dek binatang buas, atau memang terhalang dek kondisi cuaca, hujan lobek, banjir, lumpur dan lain-lain. Niatnya tadilah diberi dek Tuhan pahala. Begitulah sayangnya Allah ke kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, idza awa ila firashihi, kalau seseorang itu hendak tidur di malam hari, panawa, lalu dia pasang niat untuk salat malam hari, setelah dia baca doa-doa, zikir-zikir akan tidur, lalunya pasang niat, ya Allah, ya Tuhan, tolong jaga ambo yang setengah pe, ambo nak sembahyang malam. Faghalabat su'ainah, tiba-tiba inya tak terjaga, tertidur sampai azan subuh. Kataba lahu ajrul qiyam,
inyo diberi pahala tetap dapat pahala sembahyang malam. Subhanallah. Jadi itu juga Bapak Ibu yang selama ikut terbiasa sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Qabliyah subuh 2 rakaat, zuhur bisa 4, bisa 2. Setelah zuhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Ada yang melaksanakannya 2 boleh sehari semalam, ada yang melaksanakannya 10 sehari semalam. Tergantung kita. Seelok-eloknya kalau kau tu lapang sebelum zuhur tu 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis dari Ummu Habibah. Siapa yang sembahyang 2 boleh rakaat sehari semalam, kata Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah dah menyediakan sebuah tempat untuk inya dalam surga. Lah pasti kita punya bookingan dalam surga. Mananya itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur 6, 2 rakaat sesudah maghrib 8, 2 rakaat sudah isya 10, 2 rakaat sebelum subuh. Pas 2 boleh. Adapun hadis riwayat Abdullah ibn Umar 10, hafiztu 'anin nabi 10 salawat. Ambo yang ambo obey dari Nabi sembahyang itu 10 katanya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur 4, 2 rakaat sudah zuhur 6, 2 rakaat sudah maghrib 8, 2 rakaat sudah isya pas 10. Kami milih 10 aja lah Pak Ustaz. Nyawa memang cerita. Beda dengan sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi menawar tu kate, tidak ke bawah. Ada seorang sahabat Nabi, dia dikadukan oleh ayah dia. Ya Rasulullah, tolonglah nasihati anak ambo. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Inya malam sembahyang torwi. Dibuatnya rumah kenik di depan rumahnya itu yang angin macam kita bahasa awak balai-balai. Situlah inya sembahyang torwi. Ayahnya pun sampai risau. Dipanggilnya dari Nabi. Hai Abdullah, katanya. Jangan paso-paso macam itu. Badan itu dia punya hak untuk tidur. Siangnya punya hak untuk makan. Isu umur wang panjang wang menyesal. Ada lagi seorang dari kampung Bahidi datang menemui Nabi. Nabi tak kenal dia lagi. Ini tentang puasa di bulan-bulan Hurum. Awa ta'arifuni ya Rasulullah. Apa engkau tak kenalan boleh Rasulullah? Kata dia ke Nabi. Jismuka wa launuka wa hay'atuka. Badan wa'ang dulu nak macam ikut Rasul Ambo kata. Bentuk tubuh nak lo macam ikut dah kata. Habis dia berubah. Semenjak awak basuh tahun lalu sampai kini ma'akal tu ila layla. Setahun lama awak tak basuh Nabi selama 70 lambu tak pernah makan siang hari kecuali malam. Sepanjang tahunnya puasa. Lalu kata Nabi, man amaraka an tu'aziba nafsaka. Siapa yang menyuruh awak puasa macam itu? Sum syahr sabri, puasalah bulan Ramadan saja. Katanya, ambo masih kuat ya Rasulullah, tambahlah puasa untuk ambo. Dia tengok, ini tawarnya kata, kalau kau kan kelawar. Kalau ang kuat leh, puasalah 3 hari setiap bulan. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh setiap bulan. Tapi ambo masih kuat ya Rasulullah, puasa Senin Kami. Ambo masih kuat ya Rasulullah, tambah tu. Puasalah di bulan-bulan Hurum. Itulah di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Ramadan. Bapak Ibu Allah rahmati Allah. Bapak Ibu yang sudah terbiasa Senin Kamis puasa. Tiba-tiba bapak sakit di hari Senin. Bapak tetap dapat pahala puasa. Karenanya terhalang untuk melakukannya itu. Ini tu jawab. Yang terbiasa sembahyang sunat qabliyah, kini kita musafir atau kita sakit atau ada halangan borek tak korojon dek kita loh. Tapi itu kita ingin sekali melakukannya.
katabtuha hasanatan. Allah lah mencatat. Berapa bilangan kebaikan dilipat gandakan Tuhan untuk kita? Orang Arab itu biasa menggunakan kata 70 untuk menunjukkan banyak. Misalnya, di dalam surat At-Taubah Allah menyebut, in tastaghfir lahum 70 marrah. Hai Muhammad, kalaupun waang beristighfar untuk orang kafir itu 70 kali, tidak akan ampunkan. Maknanya 70 kali di situ banyak. Begitu juga tentang banyaknya Nabi beristighfar sehari semalam. Kata Aisyah, Nabi itu makana Rasulullah SAW, Nabi sehari itu tak kurang istighfar dari 70 kali. Bukan makna 70 kali itu dan memang 70, artinya Nabi dalam sehari itu istighfarnya memang banyak. Contoh itu juga dalam bilangan nikah. Maka standar baku ketentuan yang disampaikan oleh Nabi ke kita bagaimana Allah ingin menunjukkan kasih sayang kepada kita, maka Allah panggil kita, ya ibadi, hai hamba-hambaku. Kau panggilan sayang Tuhan ke kita tu ibad. Kalau awak membawa anak awak, ya bunayya. Kalau di benai anak jantan panggilan sayang apa? Yang. Kalau orang Tino, di. Bikinin nama orang ni bau tu. Kali kuntu boyong, Cuman dia orang awak tu terlampau banyak pada maunya. Maka dia gila golar setiap orang maunya. Yang mana? Yang kene. Yang mana? Yang banyak macam bujang. Maka dia kira je nama ujung. Kadang awak bukan nama asli beda, nama di kampung beda. Bapak Ibu Allah rahmati Allah Subhanahu. Jadi Allah memberikan balasan kebaikan itu panjang bawahnya 10. Sampai 70 sampai 700 kali lipat. Lalu di dalam ayat disebut oleh Allah, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah lipat gandakan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Maka kita yang datang subuh ini, baik berjalan dari rumah ataupun naik kendaraan bermotor, itu standarnya minimal 10 sampai 700 sampai tak terhingga dalam bilangan hitungan Allah Subhanahu. Itu tergantung kualitas niat di dalam. Kami datang taurinya Pak Ustaz, cuman kadang ngantuk-ngantuk tidur-tidur ayam. Awak kan ingin macam itu. Sekali membuka pura 2-3 hutang lansai, sekali merangkul dayung 2-3 perut lampau. Mendengar kaji, ya ngantuk tidur lampau itu. Kaji dapat, kantuk talopel. Bedo kaji tak dapat, kantuk dapat. Lagi dapat cik-cik. Laika dia pahala kami nampai numpang mengantuk aja kemarin. Lain. Jadi daripada bapak tidur di rumah, maka kita dilarang Nabi tidur pagi itu tak boleh. Karena mewarisi penyakit ikun wala. Nauzubillah. Ikun ke penyakit tak ada ubek. Awak kalau lah pikun, itu horogo diri mana ada. Innalillah. Maka Nabi itu tiap pagi dan petang berdoa ini supaya tidak kena pikun. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min arudda ila arzalil umur. Ya Allah, hamba berlindung pada Engkau dari pikun tu hatta la ta'lama.
syai'an. Dia tak tahu lagi. Lupa nama, lupa hari, lupa tanggal, lupa waktu. Ciri-ciri orang sudah kehilangan akal. Karena pikun tu diganggu syaitan. Syaitan tu nampak awak lupa. Kau siapa kau mak? Kau ber. Padahal anaknya. Kau siapa kau bang? Kau ber. Ber ni. Tapi kalau orang rumahnya tak ber, orang rumah orang lain ber. Berarti itu pura-pura pikun.